Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf ini yang belum di mute ya, speakernya tolong di mute dulu. Nanti kalau sudah dipersilahkan untuk buka, kita ngobrol bareng ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita cintai, sayangi asisten mentor saya yaitu Teh Aminah, Teh Sektor, Teh Dewi Nuryani. Alhamdulillah ini luar biasa ya. Kalau Teh tahu bagaimana pekerjaan ini, tim emas ini, ya mungkin apa ya, saya sebenarnya nggak bisa seperti itu ya, melakukan pekerjaan yang tidak mudah sebenarnya gitu. Kayak Teh Astor juga ini luar biasa, baru tidur katanya jam 4 pagi ya. 4 jam 4 ini ya, subuh ya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian Teh Sektor juga yang memang benar-benar, saya kadang-kadang kalau mikir ini handphone saya aja nggak nyimpen semua materi, bener, handphone saya ini nggak nyimpen semua materi saya. Kadang-kadang saya suka lupa dan memang hilang gitu ya. Tapi ini Teh Sektor dari materi pertama sampai materi terakhir yang jumlahnya tidak sedikit tentu saja ya, jumlahnya bisa ratusan, ini tersimpan dengan rapih gitu. Makanya ketika Teh semua mendoakan saya, jangan lupa juga mendoakan Teh Astor, Teh Sektor, dan juga guru-guru saya yang lainnya ya, dari mentor kelas khusus. Ini juga luar biasa ya Allah. Saya itu kalau lagi ingat ya bagaimana Allah itu sayang sama saya, Allah akan hadirkan orang-orang yang baik di kehidupan saya. Allah akan hadirkan orang-orang yang memang mau bantuin saya tanpa lelah, tanpa ada pamrih. Seperti tadi yang disampaikan Teh Popi. Ini Teh Popi juga luar biasa. Beliau mentor di salah satu kelas khusus yaitu kelas desain, yang memang mendedikasikan ya semua kemampuan, ilmu, cinta, waktu, tenaga, semuanya untuk SWTD. Dan alhamdulillah apa yang tadi Teh lihat ya, Allah yang memang memanjakan Teh Popi. Baru aja keinginan dalam hati udah dikasih. Karena memang itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Juga Teh mentor yang lain, ada Teh Ustazah Maryam ya. Alhamdulillah nih Teh Ustazah Maryam, ini kalau bukan Zoom meeting, Teh Ustazah Maryam pasti udah nyiapin baju ini. Baju baru. Tapi karena Zoom meeting jadi nggak pakai baju baru, nggak apa-apa ya, baju seadanya ya. Ada Teh Ustazah Hajah Ulfa, ada Teh Ustazah Umulinda, ada kemudian ada mentor di kelas menulis juga, ada Bunda Azizah sahabat saya, ada Cece Marni ya, itu juga sahabat saya, dan semua teteh admin pejuang lillah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, semua teteh bendahara, semua tim quotes, tim apalagi ya, tim quotes, tim bendahara, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah segala cinta, kasih sayang, pengorbanan, waktu, tenaga, ilmu, harta untuk berdakwah di SWTD ini, mudah-mudahan ini menjadikan jalan Allah semakin menyayangi kalian, Allah semakin mencintai kalian, dan mudah-mudahan Allah angkat semua derajat kalian, dan Allah permudah segala urusan kalian. Baik teteh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu ya, di mana Fatihah ini kita khususkan yang pertama untuk kita semua yang hadir saat ini. Tadi saya lihat ini partisipannya ada 300 lebih, sekarang sudah menyusut 247 karena memang banyak kendala ya. Ada yang kendalanya anaknya nangis, ada yang kendalanya memang internetnya lemot, kemudian jaringannya jelek dan sebagainya. Tidak apa-apa ya, itu semuanya adalah bagian dari takdir Allah, dan kita semua yang hadir saat ini mudah-mudahan ya Allah memberikan selalu kesehatan, Allah memberikan umur kita yang manfaat, umur kita yang maslahat, dan umur kita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita juga berdoa kepada Allah ya, mudah-mudahan segala apa-apa yang memang kita cita-citakan, kita hajatkan, kita inginkan, mudah-mudahan Allah senantiasa kabulkan. Juga kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Siapapun yang saat ini sedang sakit, ini banyak banget dari teman-teman kita yang pada sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan dalam menjalani ujian yang Allah berikan kepadanya. Kemudian siapapun yang memang sudah mendahului kita ya, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, para ulama yang saat ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terindah, teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan umur yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga atas segala hajat dan cita-cita kita ya, yang pengen kerja, mudah-mudahan Allah kasih pekerjaan yang terbaik. Yang pengen usaha, mudah-mudahan Allah kasih usaha yang terbaik beserta modal-modalnya. Yang sudah bekerja, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Yang sudah berusaha, punya usaha sendiri, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan, rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang berlimpah. Ala hadiniyah. Oh iya, kita doakan juga untuk bangsa Indonesia ya, khususnya bangsa kita yang saat ini benar-benar sedang diuji ya. Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja ya, bangsa kita bukan sedang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan harapan demi harapan, dan mudah-mudahan bangsa kita bisa bangkit dan bisa ikhlas menjalani apa-apa yang memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saya dikasih waktu sampai asar ya. Baik. Teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin sempat bingung juga, ini temanya apa. Kemarin Teh Astor juga nanya, "Teh, temanya apa?" Saya bilang, "Aduh, apa ya? Saya bingung juga gitu." Saya juga mohon maaf. Ini saya juga bukan ustazah, saya juga bukan ahli ceramah. Saya punya SWTD dan Allah menjadikan saya seperti ini karena memang kebaikannya Allah. Kalau bukan kebaikannya Allah, kalau bukan rasa sayang yang Allah berikan kepada saya, niscaya saya tidak akan pernah seperti ini. Beneran Teh. Saya punya banyak kekurangan, saya punya banyak dosa. Hanya Allah lah yang memang menutupi segala aib-aib saya. Hanya Allah lah yang memang menutupi segala kekurangan saya. Jadi ketika saya ditanya sama Teh Astor, apa Teh temanya? Saya juga bingung karena memang saya merasakan dan saya menyadari ilmu saya ya begini-gini aja gitu. Tidak ada yang istimewa sebenarnya. Dan materi-materi yang ada dari materi pertama sampai materi terakhir ya, yang terus-terusan saya kasih juga, itu sebenarnya nggak ada yang aneh, tidak ada yang istimewa. Setiap materi itu sebenarnya permasalahannya sama. Kalau enggak rumah tangga, kalau enggak tentang hutang, kalau enggak tentang jabatan, kalau enggak tentang hidup, apalagi gitu, enggak ada yang lain sebenarnya gitu. Hanya saja mungkin tokohnya yang berbeda-beda gitu ya. Tapi untuk setiap solusi permasalahannya sebenarnya sama. Nah, akhirnya kemudian kata Teh Astor, ya udah Teh, ambil tema yang judulnya diambil dari buku saya. Insya Allah teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah, saya minta doanya kepada teteh-teteh semua. Buku saya, buku perdana saya insya Allah akan segera launching ya. Saat ini sedang dalam proses pembuatan layouts dan quotes sama Teh Astor. Kemarin juga dari pihak penerbit sudah nanyain gitu ya, nanya terus sama saya, kapan nih Najwa mau diterbitin? Saya bilang, sabar Pak, saya nanti akan kasih tahu gitu ya, kapan waktunya yang tepat gitu. Kalau misalkan memang nggak bisa, ya udah dari tim editor kami juga bisa. Layout juga bisa dibuatkan dari kami. Saya sampaikan kepada si bapak yang punya percetakan itu. Saya bilang begini, Pak, ini buku saya bukan sembarang buku biasa. Buku saya, kalau memang misalkan mau di layoutin sama orang, mau dieditin sama orang, sebenarnya bisa saja, gampang saja gitu. Tapi buku saya, ini saya ingin orang-orang yang menyentuh buku saya adalah orang-orang yang memang dekat dengan saya.
Yang tim editor adalah Bunda Aziza, kemudian Ce Marni, itu adalah sahabat-sahabat saya. Kemudian ada Teh Astor juga sahabat saya juga. Jadi saya mau orang-orang yang memang ya menyentuh dan mengedit buku-buku saya adalah orang-orang yang memang dekat dan sudah kenal saya. Jadi sudah tahu luar dalamnya saya gitu. Makanya saya bilang ya udah nggak apa-apa slow down, tapi memang kita terus punya target untuk bisa segera launching. Nah akhirnya kemudian tema yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan ini adalah ketika Allah memperlihatkan cintanya. Teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya apa sih tanda cinta Allah kepada hambanya? Apa dengan memberikan harta yang berlimpah? Belum tentu. Apa dengan memberikan keuntungan yang banyak dalam bisnis? Belum tentu juga. Apa dengan menjawab dan mengabulkan segala permohonan kita? Belum tentu. Jadi apa dong tandanya kalau Allah itu cinta sama kita? Allah itu akan memberikan cintanya kepada kita yang kadang-kadang kita menerimanya adalah sesuatu hal yang kurang enak. Tetapi Allah yang maha tahu. Allah yang memang satu-satunya Tuhan kita yang paling pengertian kepada kita. Satu-satunya yang bisa mengerti kita adalah Allah. Satu-satunya yang bisa memahami kita adalah Allah. Satu-satunya yang bisa menyayangi kita adalah Allah. Dan Allah adalah Tuhan kita yang memberikan kasih sayang kepada kita tanpa syarat apapun. Teteh sayang ya sama suami. Teteh semua sayang sama anak. Anak kita sayang sama kita. Suami kita sayang sama kita. Orang tua kita sayang sama kita. Tapi pertanyaannya, apakah mereka memberikan kasih sayang kepada kita itu bersyarat atau tidak? Kayaknya sih gitu ya, rata-rata ya bersyarat. Coba aja sekarang tanya anak kita, kakak sayang gak sama mama? Misalkan kita nanya, sayang mah. Buktinya kakak sayang apa? Ya pokoknya sayang aja. Ya udah, kalau misalkan mama meninggal, nanti kakak sedih gak? Wah sedih mah. Ya udah, kalau emang sedih, kira-kira kalau misalkan nanti nih kakak ya mama meninggal nih, kemudian kita minta nih sama anak kita untuk dikuburkan di rumah kita, kira-kira anak kita mau nggak nerima kita? Pasti nggak mau lah, pasti nggak mau. Saya sering nanya sama anak saya gitu, ya udah kalau kakak sayang sama mama, nanti mama pengen nih dikuburin di kamar kakak, kan kakak pengen selalu sama mama gitu. Tapi ternyata jawabannya adalah nggak mau. Artinya apa? Artinya orang yang katanya sayang sama kita bersyarat. Bahkan orang-orang yang katanya mencintai kita nih, suami kita, orang tua kita, ketika kita sudah meninggal dunia duluan nih, kira-kira mereka mau nggak ikut ke liang lahat kita? Kita dikubur, terus suami kita ikut? Nggak mau lah gitu. Yang ada kita meninggal dunia, suami kita mencari nih janda mana yang saya harus nikahi gitu ya. Artinya ketika kita nih ya berharap kepada orang lain, kemudian orang lain katanya mencintai kita, semuanya pasti ada syaratnya. Orang tua memberikan anak ya dengan pendidikan yang terbaik, pasti ada harapannya. Harapannya apa? Supaya anak nanti mendoakan kita, supaya nanti anak perhatian sama kita, supaya nanti anak berbuat baik juga kepada kita. Tentunya ada syaratnya. Hanya Allah satu-satunya yang menyayangi kita tanpa syarat. Ini yang harus kita encamkan dulu. Dan ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Gak ada yang Allah harapkan untuk kita sebagai seorang hamba yang beriman adalah sebuah kebaikan. Artinya, kalau kata pandangan kita nih, kata logika kita, kata perasaan kita, ini kayaknya gak enak. Ini nih, takdir Allah ini gak enak. Ingat bahwa Allah tidak mungkin memberikan kehidupan yang buruk untuk kita. Karena Allah sayang sama kita, dan satu-satunya yang menyayangi kita tanpa syarat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan ditanya apa dengan memberikan harta yang berlimpah, belum tentu. Ketika misalkan kita dikasih harta berlimpah ya, kemudian menjadikan kita jauh sama Allah, tentunya Allah bukan bukan memperlihatkan kasih sayangnya kepada kita. Apa dengan misalkan kita mendapatkan keuntungan yang banyak dalam bisnis kita? Belum tentu juga. Kalau misalkan dengan untung bisnis yang kita dapatkan kemudian kita akhirnya lupa sama Allah, berarti Allah tidak sayang dengan kita. Artinya kalau Allah sayang sama kita itu, seberapapun ujian yang Allah hadirkan buat kita, lalu kemudian kita menyadari bahwa ini adalah pesan cintanya Allah, lalu kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah tanda Allah cinta kepada hambanya. Baik, teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
akhir-akhir ini memang kita benar-benar lagi disibukkan dengan pemberitaan wabah yang saat ini kita hadapi. Harus kita ketahui bahwa ini merupakan sesuatu hal yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya suka gimana ya? Maaf ya ini ya kalau misalkan saya memang punya pandangan yang berbeda gitu ya. Ketika misalkan ada orang lain yang berpikir nih bahwa COVID-19 ini adalah merupakan konspirasi katanya, buatan manusia. Sekarang manusia sehebat apa sih bisa menjadikan wabah ini mendunia? Coba saya tanya sama teteh-teteh semua. Manusia sehebat apa yang bisa menjadikan wabah ini sampai akhirnya kemudian mendunia? Apakah kita tidak cukup dengan virus kecil ya yang berukuran nano itu tidak menjadikan kita akhirnya berpikir bahwa ya Allah cuma ngasih virus aja kita udah kelabakan. Allah cuma ngasih virus aja, kenapa kita nggak menyadari itu? Kenapa kita kemudian tidak berpikir bahwa ya Allah, iya kita harus kembali sama Allah. Kita harus menyadari kita ini lemah dan kita ini nggak berdaya. Kemarin saya lihat tayangan di berita ya. Saya juga nggak ada TV ya. TV saya rusak sudah 5 tahun yang lalu. Jadi kadang-kadang suka muncul di medsos gitu. Pak Jokowi meresmikan asrama haji sebagai tempat rumah sakit COVID. Artinya nih sekarang banyak banget yang memang terpapar COVID ini. Coba kita harusnya lebih introspeksi diri kita. Butuh virus sekecil apa lagi yang bisa membuat kita akhirnya menyadari bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan semua ini terjadi atas kehendaknya Allah. Makanya saya di sini menyatakan ya, COVID-19 ini adalah simulasi di hari kiamat. Teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah, ini surat Abasa ya kalau nggak salah ya. Surat Abasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhi," pada hari itu manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dan dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan dari istri dan anak-anaknya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, setiap orang dari mereka pada mempunyai urusan yang menyibukkan. Coba sekarang Covid ya, Covid, orang yang terkena Covid kira-kira harus dijauhi apa dideketin? Dijauhi. Deketin. Ya, manusia lari dari saudaranya. Saya kemarin Tesela waktu isoman aja, saya nggak pernah naik ke atas tuh. Biasanya kan suka ya ke atas gitu main gitu ya. Padahal cuman apa coba? Padahal nggak dites, nggak di swab dan hasilnya juga nggak tahu. Kemudian belum diputuskan juga, maksudnya belum tahu juga penyakitnya tuh apa. Yang jelas gejalanya gejala COVID gitu ya. Ketika sebelumnya meriang, menggigil, kemudian batuk pilek, kemudian badannya pada sakit, kemudian penciumannya nggak ada, rasanya juga nggak bisa merasakan gitu ya. Itu kan tanda-tanda tanda-tanda COVID ya gitu. Tapi akhirnya kemudian saya menjauhi itu karena kita menyelamatkan diri kita sendiri. Artinya ketika kita menyelamatkan diri kita sendiri, kita pun menyelamatkan banyak orang juga gitu. Kalau misalkan semua orang terpapar, lah siapa yang mau ngurusin ini rumah gitu. Makanya saya akhirnya kemudian memberi jarak gitu. Dan ini adalah simulasi di hari kiamat. Seorang ibu akan lari dari anaknya, anak akan lari dari ibunya, seorang suami akan lari dari istrinya, istri akan lari dari anaknya. Hanya saja mungkin ya, kalau COVID orang masih bisa video call, orang masih bisa telepon-teleponan, orang masih bisa WA-WA-an sebagai bentuk perhatian kita gitu. Tapi kalau nanti di hari kiamat nggak ada tuh kita ngurusin orang. Yang ada kita fokus bagaimana kita mengurusi diri sendiri dan kita memikirkan bagaimana nanti kita nih di akhirat ini kita selamat atau enggak. Nah, jadi teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah, ayolah kita kembali lagi. Jangan sampai ini COVID tidak menjadikan pelajaran yang berharga buat kita. Ini semua terjadi atas izinnya Allah. Gak mungkin kalau ini tidak terjadi atas izinnya Allah. Manusia sehebat apa yang bisa menjadikan semua ini terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, apa masalah kita hari ini? Kenapa kesulitan tak kunjung selesai? Kenapa hajat tak kunjung terkabul?
Teh, coba boleh dibuka mic-nya. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Apa masalah kita hari ini? Kenapa kesulitan tak kunjung selesai? Kenapa hajat tak kunjung terkabul? Kurang bersyukur. Oke. Mute lagi. Ya, oke, mute lagi ya. Oke, mute lagi. Oke, teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada beban dosa yang Masya Allah ya. Betul. Iya, Masya Allah. Oke. Teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah, betul sekali. Kenapa akhirnya kemudian masalah ini masih ada dalam kehidupan kita? Karena kita menjadi orang yang kufur nikmat. Halo Teh, tolong di mute lagi. Oke. Kenapa masalah kita masih tetap ada? Kenapa hajat kita belum terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang kita menjadi orang yang kufur nikmat. Ini ayatnya semua orang udah hafal. Teteh-teteh semua saya yakin semuanya udah hafal. Surat Ibrahim ayat 7. Bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan maklumat. Sungguh jika kalian bersyukur niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat pedih. Teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah, ini maksudnya azab itu apa? Maksudnya azab itu bukan hanya sekedar azab yang Allah berikan ketika di akhirat. Tetapi azab di sini adalah Allah memberikan ketika kita di dunia juga. Apa azabnya? Misalkan ya orang pengen punya suami, tak kunjung dapat suami, mungkin saja karena memang Allah tidak suka sama dia. Akhirnya kemudian Allah mempersulit. Orang yang pengen punya pekerjaan, banting tulang pengen dapat kerjaan, akhirnya kemudian nggak dapat. Orang pengen bisnis, nggak bisa. Bisnis yang ada rugi terus. Rumah tangga yang ada cekcok terus. Jangan-jangan ini merupakan salah satu tanda kalau kita mengkufuri segala nikmat dan karunia Allah. Kalau saya tanya nih sama teteh-teteh semua, oke, siapa yang punya hutang? Saya misalkan punya hutang 800 juta misalkan gitu ya. Aku selesaikan hutangmu 800 juta nih kata Allah nih. Tapi aku ambil matamu, aku ambil telingamu, aku ambil tanganmu, aku ambil kakimu. Kira-kira mau atau enggak? Pasti semua di antara kita akan menjawab enggak mau. Orang yang berkoar-koar, rumah tangga saya benar-benar pokoknya enggak ada manis-manisnya. Apakah dia pernah bersyukur bahwa dia pernah memiliki seorang laki-laki? Yang laki-laki ini adalah laki-laki yang menikahinya dan kemudian laki-laki yang pernah memberikan warna pada hidupnya. Coba teteh, kalau lagi kesel sama suami, inget deh waktu pacaran kayak gimana ya, seneng-senengan, sayang-sayangan. Waktu nikah bagaimana kebahagiaan teteh-teteh semua. Pernah gak kita mensyukuri itu dulu? Banyak loh orang di luaran sana yang usianya sudah mencapai usia yang memang sudah tidak muda lagi tapi belum menikah. Kita yang udah punya suami, kenapa kita tidak mensyukuri itu? Saya banyak banget ya yang curhat sama saya. Teh, suami saya nih, saya pengen cerai. Saya tanya, kenapa pengen cerai? Abisnya teh suami saya nggak mau sholat. Abisnya teh suami saya kalau sholat mengakhir-akhirkan sholat. Abisnya teh suami saya begini dan begitu. Teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah, kita sudah tahu ya, sehebat apapun kita tidak pernah bisa merubah hati seseorang. Ingat ya, sehebat apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, sesoleh apapun kita tidak bisa merubah hati seseorang, walaupun itu suami kita sendiri, walaupun itu anak kita sendiri. Siapa yang bisa merubah? Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika misalkan kita dihadapkan dengan masalah itu? Syukuri dulu. Ya Allah, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kesempatan saya untuk menikah. Ya Allah, orang maya, jangankan untuk menikah ya, jangankan untuk merasakan malam pertama. Malam pertama yang sangat indah gitu.
kayaknya bersanding di pelaminan aja belum pernah, tapi saya udah pernah. Saya udah bisa merasakan kebahagiaan. Udah syukuri dulu. Kita lihat anak kita, ya Allah, alhamdulillah rumah tangga saya nih ya udah dikaruniai seorang anak, sudah dikaruniai anak sama Allah. Coba lihat rumah tangga orang lain. Banyak yang puluhan tahun, bahkan belasan tahun bahkan puluhan tahun tidak memiliki anak, tapi saya alhamdulillah ya Allah punya anak. Syukuri dulu. Karena sebenarnya masalah kita hari ini adalah masalah yang memang itu udah dijamin solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teteh percaya ya semua ya, setiap masalah yang Allah hadirkan itu sudah sepaket dengan solusinya. Allah itu tidak mungkin memberikan masalah kepada kita tanpa ada solusi. Selalu ada solusi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Syukuri dulu apa yang terjadi. Teh, gimana mau syukur? Hutang saya banyak. Terus syukurnya di mana? Syukuri dulu kalian masih bisa makan. Syukuri dulu kalian masih bisa. Apalagi ya, udah tingkatan paling tinggi adalah ketika kita sudah benar-benar merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang harus disyukuri. Seberat apapun masalah kita, ya teh, seberat apapun masalah kita, ketika hati kita sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada artinya apa-apa. Dunia ini kecil buat Allah. Masalah kita hari ini kecil buat Allah. Yang penting kita syukur dulu. Dan kita memang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari solusi, tidak. Teh, hidup kita ini sebenarnya sudah ada polanya, sudah ada rumusnya. Dan rumus dari zaman bahula, dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai hari ini sama. Rumus itu seperti matematika nih ya. Rumus matematika misalkan gini. 3 kali 3 9. Ya, benar nggak? 5 kali 2 10. Itu rumusnya. Mau kayak gimana misalkan soalnya itu dibuat cerita, soal cerita. Hasilnya pasti sama. Contoh, ketika saya memiliki permen 3 ya. Kemudian 3 permen ini saya berikan kepada 3 orang. Berarti berapa? 1 orangnya 1. Berarti 3 dibagi 3 adalah 1. Itu rumusnya. Mau kayak gimana ceritanya pun solusinya sama. Kita bisa melihat dari sejarah orang-orang terdahulu, dari nabi-nabi terdahulu, bagaimana ketika Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, ketika dalam kondisi Nabi Yunus di dalam perut ikan paus, apa yang Nabi Yunus lakukan? Tidak mencari solusi. Apakah dia ngegedor-gedor perut ikan paus? Ataukah dia berteriak, tolong saya. Tidak. Nabi Yunus tidak fokus kepada solusi. Yang Nabi Yunus fokuskan adalah dia menyadari kesalahan kita. Makanya alasan yang kedua adalah ya, ketika hidup kita masih begitu-gitu saja, yang pertama adalah kufur nikmat, karena kita kurang syukurnya sama Allah, dan yang kedua adalah karena kita memiliki dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Yunus ada di dalam perut ikan paus, yang Nabi Yunus lakukan apa? Menyadari kesalahannya. Apa yang disampaikan Nabi Yunus ketika itu? Dengan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu saja yang dilakukan. Teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana menimpamu itu dari kesalahanmu sendiri. Jadi Allah itu gak akan mungkin ngasih sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat kita. Semua yang terjadi pada kehidupan kita, semua ada manfaatnya dan semua ada pesan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya pengen menganalogikan seperti ini. Ketika misalkan hujan nih turun ya, hujan turun, kemudian atap rumah kita bocor. Kemudian di lantai, karena memang bocor, di lantai ada air. Yang kita lakukan apa? Biasanya ngepel,
lantai itu. Supaya apa? Supaya kering lantainya. Sudah dibersihkan, sudah dipel, airnya turun lagi. Dipel lagi, dibersihkan, kemudian sudah kering, turun lagi. Hujannya turun lagi dan airnya turun lagi. Nah, sampai kapanpun ketika kita mencari solusi ya, atau menyelesaikan solusi dengan nyapu, ngepel, membersihkan air yang memang tergenang ya, sampai kapanpun tidak akan selesai ketika kita tidak mengetahui penyebabnya. Lalu apa penyebabnya? Oh, ternyata penyebabnya adalah gentengnya yang bocor. Kalau gentengnya yang bocor, berarti apa yang harus dilakukan? Berarti harus memperbaiki gentengnya dulu. Artinya kalau genteng itu sudah diperbaiki, kira-kira bocor lagi enggak? Bisa jadi enggak. Kalau misalkan gentengnya sudah diperbaiki ya, maka airnya pun tidak akan netes lagi, tidak akan turun lagi, dan tidak akan menjadikan lantai kita akhirnya basah. Enggak akan. Kenapa? Karena penyebabnya sudah diselesaikan. Nah, tete-tete yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan dosa. Dosa kita sama seperti itu. Apa yang menyebabkan masalah kita nggak pernah selesai? Karena memang dosa kita. Apa yang menyebabkan hajat-hajat kita tidak terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang dosa-dosa kita. Makanya kenapa kesusahan itu terus ada? Makanya kenapa hajat kita tidak pernah terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang dosa-dosa kita. Jangan pernah nyalahin Allah. Ntar yang ada nyalahin Allah. Saya juga kemarin pengen ketawa gitu ya. Ada salah satu anggota yang nanya sama saya gini. Ini anggota bener-bener deh. Dia selama Riyadho gak pernah chat saya. Gak pernah ngechat saya. Dan saya juga memang tidak nge-save nomornya. Assalamualaikum, teteh bantu saya. Saya bilang, nih orang siapa gitu ya. Saya tanya, siapa teh? Saya teh, Saya bilang, SWTD bukan? Iya, saya part Kata saya, nih orang gak pernah ngechat saya, tiba-tiba ngechat saya. Teh, saya lagi ada masalah teh, saya lagi punya banyak hutang. Tolongin saya. Coba bayangin tuh, tolongin saya, minta tolong sama saya. Padahal mah kata saya ya, kalau minta tolong sama saya pastikan pasti dia kecewa. Lalu kemudian saya tanya, teteh maaf, Riyadhohnya gimana? Ibadahnya gimana? Itu dia teh. Saya udah males ngejalanin tahajud. Saya udah males ngejalanin duha. Saya juga gak pernah baca sholawat. Coba bayangin teh. Ini orang pengen sukses. Ini orang ya pengen selesai masalahnya. Tapi sama Allah aja kayak gitu. Sama Allah aja ngejauhin kayak gitu. Makanya saya bilang, aduh teteh, yang bisa memberikan solusi itu Allah, bukan saya. Kembali sama Allah. Perbaiki ibadahnya. Insya Allah kalau teteh nanti sudah memperbaiki ibadahnya, Allah yang akan menghadirkan solusinya. Banyak juga yang kemudian akhirnya curhat sama saya, teteh gimana ya, saya udah diteror sama siapa? Sama debt collector. Saya bilang ya udah, kalau memang gak mau diteror sama debt collector, bayar hutangnya. Iya tapi kan saya gak punya teh, boleh gak pinjem buat ke teteh duitnya? Saya gak bisa kalau kayak gitu. Saya gak mau memberikan solusi itu gitu. Terus gimana teh, saya udah malu, nanti data saya di-share ke semua nama yang ada di handphone saya, katanya gitu. Kata saya, udah kalau emang misalkan mau di-share datanya, ya udah nggak apa-apa, terima aja. Loh, kita yang salah, masa kita yang salah kemudian kita nggak mau disalahkan? Terima aja. Makanya kenapa teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah, ketika kita lagi dihadapkan dengan masalah, terima dulu, syukuri dulu, lalu kemudian kita introspeksi kepada diri kita sendiri, ini salah saya kok, bukan salah Allah, karena Allah itu hanya memberikan sesuatu yang baik-baik saja. Ya, teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah, cari yuk ampunan Allah. Ini makanya di dalam surat Nuh ayat 10-12 Allah Subhanahu wa taala sampai menekankan kepada kita, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan pertama mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Artinya kalau mengirimkan hujan yang lebat itu Allah yang akan memberikan solusinya. Allah yang akan memberikan jalan keluarnya dari setiap permasalahan kita. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu ini juga merupakan sesuatu hal yang memang banyak orang yang pengen ngejar ini. Banyak yang pengen ngejar harta. Orang yang sudah rumah tangga pengen punya anak.
kemudian mengadakan untuk kebun-kebun, ya artinya kebun-kebun ini yang nggak punya usaha dikasih usaha sama Allah, yang nggak punya kerjaan dikasih pekerjaan sama Allah. Asalkan apa? Asalkan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun. Kadang-kadang kita suka egois, minta ampun sama Allah aja kita nggak mau, kita nggak pernah menyadari, bahkan kita ngerasa diri kita udah paling baik. Ya kayak tadi seorang istri ngelihat suaminya dia nggak pernah ibadah, akhirnya kesel, akhirnya minta cerai. Jangan sampai kita justru merasa diri kita sudah paling baik, jangan. Saya sampaikan kepada teteh-teteh semua ya, jangan sampai kita merasa diri kita sudah paling baik. Doain aja suami kita. Toh Allah kok yang bisa membolak-balikan hati suami kita. Allah kok yang bisa menjadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah kok yang bisa menjadikan anak-anak kita soleh dan soleha. Cuman Allah yang bisa menjadikan semua itu terjadi. Maka yang harus kita lakukan adalah perbanyak memohon ampun. Itu kuncinya. Jadi kalau misalkan kita sudah banyak memohon ampun, maka nanti Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Berarti solusi apapun yang memang kita inginkan nih ya, dalam setiap permasalahan kita Allah akan kasih. Yang nggak punya harta Allah kasih harta, yang nggak punya anak Allah kasih anak, yang nggak punya pekerjaan usaha Allah kasih semuanya. Asalkan kita terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teteh-teteh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini semua orang pasti pengen sukses. Kalau saya tanya teteh semua pengen sukses, pasti semua orang pengen sukses ya. Nggak ada satu orang pun yang ngejawab kayaknya saya mah nggak mau. Saya mah nggak mau sukses. Pasti semua orang ingin sukses. Lalu seperti apa sih sukses yang sebenarnya? Sebenarnya sukses itu seperti apa? Ternyata orang yang sukses di sini adalah orang yang selalu berintrospeksi diri dan orang yang selalu mempersiapkan amal sebelum kematian. Aduh, saya mah bener deh ya. Saya ngasih tahu sama teteh-teteh semua, ini dunia benar-benar sudah tua. Kita sudah banyak kehilangan orang-orang yang baik. Ulama-ulama kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap harinya itu banyak sekali, bahkan sampai puluhan. Dan saya menyaksikan sendiri orang-orang yang sudah dipanggil sama Allah itu orang-orang yang memang saya lihat orang-orang baik semua. Jangan sampai kita nih merasakan huru-hara kiamat. Jangan sampai kita merasakan bagaimana nanti naudzubillah min dzalika ya, ketika Dajjal datang lalu kemudian menyihir semua orang dengan sihirnya Dajjal. Jadi kita harus mempersiapkan amal kita sebelum kematian kita. Kemarin saya sampaikan di materi ya, ada marketing Allah. Kita harus menjadi marketing Allah. Dan kita harus berupaya untuk bisa menaikkan level kita. Bukan hanya sekedar marketing saja. Kalau marketing kan hanya menjalankan perintah Allah, hanya menjauhi larangan Allah. Orang melihat kita, oh dia mah soleh. Nah itu juga menjadi marketing Allah. Oh dia mah pantas, dia mah ngajinya di SWTD. Oh dia mah pantas, dia mah suka ke majlis taklim. Oh dia mah pantas, dia mah suka ngaji. Dia mah gak pernah usil sama orang. Itu merupakan menjadi marketingnya Allah. Gimana caranya supaya kita naik level nih? Nah, naik level itu adalah kita bisa mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ya, dengan kita memohon doa kepada Allah sendirian, itu akan beda ketika kita bisa mengajak orang untuk berdoa juga. Sama seperti halnya gelas ini nih, gelas ya. Ini gelas Teh Nurjana. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gelas ini ketika diisi air misalkan ya, dan kita mengisi airnya itu pakai sendok. Masukin sendok ya, masukin air di sendok, masukin ke gelas, kemudian di sendok airnya, kemudian masukin ke gelas gitu. Kalau misalkan kita menuangkan sendiri atau misalkan menuangkan di dalam teko ya, kira-kira bisa sampai nggak itu gelas atau teko itu penuh? Bisa jadi penuh. Tapi pertanyaannya, coba di mute dulu itu dia ngomong. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau misalkan yang menuangkan air ke sendok lalu kemudian dituangkan ke teko dengan satu orang dan orang banyak, kira-kira hasilnya lebih cepat yang mana? Pasti lebih cepat yang banyak. Kenapa? Karena banyak orang yang menuangkan air itu ke dalam gelas, banyak orang yang menuangkan air itu ke dalam teko. Nah, kita juga kepengen seperti itu. Ini merupakan amalan cerdas, amalan yang memang
kita sendiri kadang-kadang tidak bisa melakukan sendiri, tapi kita kemudian mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, dan insya Allah ketika itu kita akan mendapatkan tabungan pahala yang sangat banyak. Dan tentu saja pahala tabungan ini untuk apa? Untuk supaya kita bisa mempersiapkan amal kita sebelum kematian kita. Pokoknya yang namanya sekarang mah teh udah kita harus berpikir, kita mau memperkaya diri sendiri juga buat apa? Dunia ini sudah tua. Kemudian kita juga nggak tahu juga ya, hidup kita itu dikasih jatah sama Allah, umur kita dikasih jatah sama Allah itu sampai kapan? Dan ketika kita masih diberikan umur nih sama Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang harus kita persiapkan. Harus memiliki amal sebelum kematian. Teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu yang harus kita persiapkan adalah ibadah kita. Ya. Surat Toha ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari ingatanku, dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Jadi jangan salahkan Allah ketika hidup kita susah, ya. Jangan salahkan Allah ketika hidup kita susah. Kenapa? Karena kita sendiri yang kurang mengingat Allah. Kalau kita sudah banyak mengingat Allah, insya Allah Allah yang akan memberikan kehidupan yang lapang buat kita. Ini bukan saya yang ngomong, ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam surat Toha ayat 124 ini. Jadi kalau misalkan introspeksi nih, kenapa hidup saya sempit terus? Kenapa masalah saya belum kunjung selesai? Kenapa hajat saya belum kunjung terkabul? Karena memang kurang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita kurang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, ibadah kita bagaimana? Sholat kita bagaimana? Apakah sholat kita hanya sebagai penggugur kewajiban saja? Apakah sholat kita benar-benar bisa menghayati dan kita bisa menjadikan sholat kita dalam kehidupan sehari-hari, mengaplikasikan sholat kita dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Hanya sebagai ritual saja, atau memang sholat kita sudah memang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Itu semua bisa ditanyakan kepada diri kita sendiri, ya. Oke. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tentunya ketika kita sudah beribadah, ya. Kalau kita pengen sukses, yang pertama kita harus memperbaiki ibadah kita. Kemudian yang kedua, kita harus memperbanyak silaturahim. Teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah, ini ada sabda Rasulullah, hadis Rasulullah, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahim. Kita di sini banyak sekali anggota SWTD. Alhamdulillah kalau tidak salah saya menghitung ya ada sekitar 6.300-an anggota SWTD kita. Dan ketika ada di Facebook ya, saya suka memperhatikan sebenarnya ketika saya upload sesuatu misalkan gitu. Kemudian ada yang komen, SWTD apa sih? Itu saya lihat anggota SWTD kenapa nggak ada yang nyapa? Atau misalkan nih ya, teteh-teteh semua saling nyapa di Facebook atau di IG. Oh teteh part berapa? Teteh orang mana? Teteh misalkan apa? Nanyalah segala macam gitu. Ini merupakan salah satu yang harus kita lakukan sebagai bukti kita untuk memperbanyak silaturahim kita sesama kita. Kita tidak tahu nanti ke depan kehidupan kita seperti apa ya. Misalkan ada salah satu di antara kita yang punya usaha, lalu kemudian diajaklah partner kerjanya adalah teman SWTD juga. Kita tidak pernah tahu seperti itu. Ada orang yang nanti kemudian kehidupannya jauh lebih baik, kemudian kita bersinergi untuk menjalin kerjasama. Kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas yang harus kita tahu adalah ketika kita memperbaiki ya hubungan kita, silaturahim kita sesama kita ya, khususnya sesama anggota kita, maka insya Allah Allah yang akan melapangkan rezeki kita dan akan menambahkan umur kita. Kalau saya sebenarnya sekarang doa saya bukan lagi pengen nambah umur. Biasanya kan, ya Allah berikanlah kesehatan, panjangkanlah umurnya, biasanya seperti itu ya. Sekarang doa saya justru malah tidak seperti itu. Doa saya apa? Doa saya yang tadi saya sampaikan di awal.
kepengen umur yang sehat, ya, umur yang maslahat, umur yang manfaat, juga umur dalam ketaatan kepada Allah. Hanya itu. Sekarang kalau misalkan umur panjang tapi kita nggak sehat, buat apa? Umur yang panjang kalau kita nggak maslahat, ya, nggak memberikan manfaat apa-apa untuk orang lain, buat apa? Kalau kita punya umur panjang tapi kita nih tidak taat sama Allah, naudzubillah, buat apa juga? Maka yang sering saya sampaikan kepada Allah di setiap doa-doa saya adalah, ya Allah, berikanlah kami umur yang sehat, umur yang maslahat, ya, yang selalu bermanfaat untuk orang lain, kemudian umur yang tadi manfaat, maslahat, kemudian umur dalam ketaatan kepada Allah. Karena itulah yang seharusnya yang harus kita pikirkan. Apalagi kalau misalkan ada punten, ya, misalkan ya ada orang yang gini suka ngeluh, misalkan, teh, kalau nanti saya udah tua terus saya sakit-sakitan, udah di kasur, misalkan pipis udah di kasur, nanti anak saya kira-kira ingat saya nggak ya? Nanti anak saya mau nggak yang ngurusin saya? Kenapa sih kita tuh harus mengatakan seperti itu? Jangan sampai omongan kita ini menjadi doa buat kita. Lah, emang kepengen umur kita kayak gitu? Sakit-sakitan, terus nyusahin orang. Kan kita nggak pengen kayak gitu. Maka biasanya ketika ada orang yang seperti itu, saya sampaikan, ngapain isi ngomong kayak gitu? Tapi kalau misalkan ya kita sudah berdoa, ternyata Allah kasih takdir, memang kehidupan kita seperti itu di usia senja kita, ya berarti ini bagian dari takdir Allah yang harus kita terima. Tapi ya kalau bisa nih dari sekarang kita berdoanya jangan begitu. Jangan mikirin yang enggak, yang belum tentu terjadi. Nanti anak saya gimana? Nanti anak saya gimana? Ingat saya apa enggak? Ngurusin saya apa enggak? Cebokin saya apa enggak? Ngapain coba kita mikirin kayak gitu? Udah mikirin mah yang enak-enak. Karena ketika kita ngomong yang enak-enak, ketika kita ngomong yang baik-baik, insya Allah itu semua akan menjadi doa buat kita. Jadi siap ya teteh-teteh semua ya. Jangan pada diam, silaturahim. Ini ada ajang di SWTD ini, kita sudah satu visi, kita sudah satu misi, kita sudah satu pemikiran. Kenapa kita enggak memanfaatkan hubungan silaturahim ini dengan sebaik-baiknya? Kita berdoa kan semuanya, saya mengajarkan semuanya untuk menjadi orang yang kuat. Kenapa? Karena al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu akan Allah cintai dibandingkan orang-orang yang lemah. Apa kuat di sini? Kuat secara fisik. Fisik kita harus sehat, ya. Artinya kalau fisik kita harus sehat, kita juga harus menjaga kesehatan kita. Kemudian kuat secara spiritual, ibadah kita juga harus kuat, harus bersemangat. Dan yang ketiga, kita juga harus kuat secara spiritual. Kenapa? Finansial. Kenapa harus kuat secara finansial? Karena itu yang akan menjadikan kita insya Allah bisa bermanfaat, bukan hanya diri kita sendiri, tetapi semua harta kita. Apa-apa yang memang Allah karuniakan kepada kita bisa bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Saya kalau ditanya ya sama orang, teteh kan punya rumah besar, teteh punya mobil juga yang bagus gitu ya. Kan itu semua nggak dibawa mati, bener nggak? Emang nggak dibawa mati? Siapa yang bawa mati? Nggak ada ya. Sehebat apapun orang, sekaya apapun orang, yang nggak bakalan bawa hartanya mereka, nggak bakalan tuh. Yang dibawa itu apa? Amalnya, betul. Dan saya percaya itu. Tapi semua yang kita miliki, semua yang berhubungan dengan kita, semuanya akan bersaksi untuk kehidupan akhirat kita. Coba bayangin teh, rumah saya nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan saya. Iya, misalkan nih rumah saya nih ngomong nih, iya benar ya Allah, rumahnya Najwa mah bermanfaat. Saya menjadi saksi bahwa rumah itu selalu dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Di rumah itu selalu memberikan tempat untuk orang-orang yang ngaji, untuk orang-orang yang silaturahim. Saya bersaksi bahwa rumah ini dijadikan rumah yang memang membawa kemaslahatan untuk akhirat. Bisa bersaksi. Manjada wajada saya, pajero saya, bisa bersaksi nggak? Bisa. Ketika misalkan saya roadshow kemana-mana, ya Allah saya bersaksi. Nih bensinnya dia yang ngeluarin duit sendiri, misalkan gitu ya. Bersaksi.
Kemudian kendaraan ini juga yang bisa menghantarkan banyak orang, akhirnya kemudian mau berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Jadi semua kita akan bersaksi, termasuk SWTD, termasuk handphone kita, termasuk laptop kita, semuanya akan menjadi saksi. Benar ya Allah, ini handphone yang dipakai si Nashwa ini dipakai buat dakwah. Benar ya Allah, ini laptop yang si Nashwa miliki ini dipakai untuk dakwah. Semuanya yang berkaitan dengan kita, yang kita miliki, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kawan-kawan ya. Diperbaharui lagi niat kita. Kita pengen punya apa-apa tuh karena apa? Karena pengen menyombongkan diri. Wah, kalau pengen menyombongkan diri sih, akhirnya kemudian nanti bisa Allah hancurkan, bisa Allah ambil kembali, gitu. Dan yang terakhir adalah saya mengajak kepada teteh-teteh semua, ini adalah pamungkas yang harus nantiasa kita lakukan. Sedekah dengan sedekah terbaik kita. Kenapa sedekah ini penting buat kita? Karena dengan sedekah inilah kemudian akhirnya Allah menurunkan segala pertolongannya kepada kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang senantiasa membantu, memberikan perhatian kepada orang lain. Di dalam surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di ayat 245. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah? Tuh, Allah ini benar-benar pakai bahasa dengan bahasa yang halus. Minjem. Artinya nih kalau minjem nih kira-kira balik nggak? Balik. Karena Allah tuh tahu kita ini adalah innal insanu khuliqa halu'a. Kita ini diciptakan oleh Allah memang berkeluh kesah. Dan kita ini muasar. Dan kita ini memang diciptakan oleh Allah adalah orang yang pelit. Allah tahu. Makanya kenapa Allah turunkan ayat ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memberikan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama. Sedekah ini bukan fasilitas untuk orang-orang yang mampu. Sedekah ini bukan fasilitas untuk orang-orang yang kaya. Tidak. Justru ketika kita merasa diri kita kekurangan, maka harus bersedekahlah. Supaya apa? Supaya Allah nanti yang akan mencukupkan. Justru sedekah ini menjadi jalan buat siapa? Buat orang-orang yang sakit supaya sehat. Buat orang-orang yang memang tidak punya kerjaan supaya dapat pekerjaan. Buat orang-orang yang memang belum disukseskan usahanya supaya bisa sukses. Dan ini merupakan sebuah tanda bahwa kita memperhatikan orang lain. Kemarin ya kalau nggak salah ini materinya Teh Guru, Teh Siti Nurjannah juga luar biasa ya. Ada orang-orang yang memang benar-benar dia ahli tahajud, dia ahli duha, dia ahli baca Quran. Tetapi kenapa ketika di akhir hayatnya tidak ada catatan amal baiknya? Oh, ternyata dia ibadah hanya untuk dirinya sendiri. Oh, ternyata dia tidak pernah memperdulikan orang lain. Oh, ternyata dia memang hanya fokus, hanya memikirkan diri sendiri. Ya, makanya kenapa sedekah ini menjadi penting buat kita, karena ini sebagai tanda bahwa kita loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ya terakhir dari saya, yuk ngajak kepada teteh-teteh semua, kita sedekah. Di SWTD ini ada sedekah bulanan ya, sedekah bulanan. Memang saya tidak mewajibkan kepada semua anggota, tetapi saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga teteh-teteh semua untuk bisa bersedekah rutin setiap bulannya di SWTD. Kenapa? Karena ini banyak banget fadilah, keuntungan yang bisa teteh dapatkan ketika teteh-teteh bersedekah di SWTD ini, banyak banget. Saya beberapa kali sempat sampaikan juga ya di setiap Zoom meeting. Ini udah asar ya? Udah asar ya? Oke. Dikit lagi asar, dikit lagi. Oke, nanti kita break dulu ya. Break asar dulu ya. Saya lanjutkan sedikit ya. Jadi ini banyak banget karena kita memang
pengeluaran kita untuk sedekah ini ya, ada untuk wakaf Quran, ada untuk wakaf tasbih digital, ada untuk pemberian santunan yatim piatu dan duafa, ada untuk yatim, pembangunan keagamaan, dan banyak sekali. Dan ini tentunya menjadi sesuatu hal yang harusnya, sesuatu hal yang yang menggairahkan buat kita. Karena dengan hanya infak 10.000 kita bisa dapatkan pahala yang banyak. Pahala yang insya Allah akan mengalir ketika setiap Al-Quran yang dibaca terus menerus, maka pahalanya akan kita dapatkan. Pahala ketika misalkan setiap orang yang mencet tasbih digital kita, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir buat kita. Pahala ketika kita tidak mampu untuk bisa memberikan santunan yatim piatu kepada banyak orang, tetapi dengan gara-gara kita sedekah hanya 10.000, akhirnya kemudian kita bisa menyantunin banyak orang. Yuk teteh-teteh semua, ayo, gak usah mikirin, tapi teh saya kan sekarang masih kurang, tapi kan teh niatin dulu, niat saya pengen sedekah di SWTD juga, tapi kan teh harus sedekah sama orang-orang yang dekat. Betul, saya percaya dan saya dukung itu ya, harus sedekah sama orang-orang yang terdekat dulu. Apakah SWTD tidak terlalu dekat, tidak bukan sesuatu yang dekat dengan teteh-teteh semua? Kan SWTD juga dekat di hati teteh-teteh semua. Maka ayo, berapapun itu ya, 10.000, katakanlah 10.000 itu 1 bulan ya, kita nahan untuk tidak makan bakso 1 bulan. Kan biasanya makan bakso 1 bulan aja bisa berapa kali ya? Ya kalau misalkan makan bakso biasanya jatahnya 5 kali dalam 1 bulan, ya berarti ya kurangin lah jadi 4 kali. Karena 10.000-nya harus disedekahkan ke SWTD. Ya, mungkin teteh-teteh semua yang dirahmati oleh Allah, nanti setelah asar kita break dulu dan setelah itu kita tanya jawab. Yang mau bertanya silahkan, tapi jangan yang susah-susah. Kalau yang susah-susah nanti yang jawabnya Teh Ustazah Maryam aja, kalau enggak Teh Nurjanah ya. Kalau enggak Teh Hajah Ulfa. Ya. Ya, teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah, saya mau ngasih pengumuman sebelumnya. Insya Allah nanti kita akan buka kelas khusus tambahan yang lain di samping kelas-kelas yang sudah ada. Kita akan buka kelas khusus parenting, kemudian kelas khusus entrepreneur, dan yang ketiga kelas khusus pengembangan diri. Alhamdulillah saya sudah sounding semua, sudah sounding sama pemateri-pematerinya, mentor-mentornya, dan semua adalah alumni SWTD. Alhamdulillah, ini merupakan sesuatu hal yang harus kita syukuri, karena di mana-mana orang belajar ini bayar. Bener teh, orang di mana-mana bayar. Saya kasih bocoran ini ya. Untuk kelas menulis aja, saya pernah sounding sama teman saya, dan dia menawarkan diri, oke, saya mau ngajarin katanya kelas SWTD. Tapi kalau bisa per orang bayar 75.000. Tuh, coba. Kira-kira pada mau nggak? 75.000 bayar. Tapi di kelas SWTD alhamdulillah kita semuanya gratis. Tapi gratis itu ya ya, gratis itu juga jangan hanya gratis. Doain tuh para mentor. Kemudian jaga silaturahim. Jangan sampai ini mah udah lama belajar di kelas fikih, itu nggak pernah tuh di save tuh nomor-nomornya mentor, di japri aja, di save aja enggak, apalagi di japri. Jangan sampai seperti itu ya. Japri, kemudian beri kabar, atau misalkan memperkenalkan diri secara khusus ya, teh kenalin saya ini udah nggak bayar, main selonong boy terus gitu. Ini jadi murid kok begini amat gitu ya SWTD ya. Jadi tolong ya teteh-teteh, hargai semua siapapun yang sudah memberikan ilmu ya. Japri secara personal, kemudian minta ridhonya. Karena semua pejuang-pejuang lillah yang ada di SWTD ini tidak ada yang saya gaji dan tidak ada yang saya bayar. Semuanya lillahi ta'ala, semuanya sudah mau mewakafkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya teteh-teteh ya. Insya Allah kita akan buka kelas khusus, dan yang tadi sudah memberikan testimoni, saya insya Allah kasih voucher belanja ya insya Allah. Nah, dan nanti di akhir setelah asar nanti saya akan bagi-bagi hadiah insya Allah. Itu saja teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan, pastinya banyak sekali kekurangan, dan ini materi juga bukan materi yang sesuatu hal yang aneh ya, semuanya adalah sesuatu hal yang biasa
yang sudah kita pelajari, karena memang rumusnya juga sama, dari dulu juga rumusnya seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Oh, ini udah ya. Bisa nanti. Ya, selamat bermesraan dengan Allah selalu. Semoga Allah mudahkan dalam ketaatan kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.